dari kelas A dan B untuk nanti berdiri dan bergerak seperti kalau Anda tiktokan itu kelas A dan B itu kita akan lomba kompak-kompakan kelas A dan B. Kelas A dan B ini jadi kudanil. Lalu kelas C dan D itu jadi anjingnya. Ya. Nah, itu ada yang bisa membantu di belakang. Nah, untuk Yuk, kita jadi anjing. Mari semua berdiri, kelas A, B itu menjadi kudanilnya, kemudian kelas C dan D menjadi anjingnya. Nah, mari silakan anak-anak berdiri. Itu kudanil ya? Nah, silakan. Ini kudanil, Bu Uci, anjing. Ya, oke. Naneng kudanil. Sesuai berat badannya ya. Siap. Oke. Baik. Anak-anak kelas A dan B jadi kudanil, kelas C dan D jadi anjingnya. Silahkan berdiri. Kita mulai. Cari Pak Agus kan. Ayo, mulai dari kudanil lebih dulu. Anjingnya. Nah, semangat gitu. Iya. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang dibalik. Yang kelas A dan B jadi anjing, yang kelas C dan D itu jadi kudanil. Ya. Yo, kita lebih semangat lagi, berganti peran. Nanti yang bagus narinya dapat door prize. Lumayan door prize-nya ya. Door prize-nya nanti tanda tangan saya. Ayo, gantian sekarang. Yang semangat anak-anak. Ayo. Jadi ini disuruh ngapain ya? Nari gitu. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Paling enggak sudah seger ya. Bisa saya berikan videonya lalu bisa jadi untuk tiktokan, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Hari ini kita akan bersama-sama berdinamika setelah tadi disegarkan. Loncat-loncat kayak kudanil, loncat-loncat kayak anjing, lumayan lah. Itu sambil menghayati peran, itu penting gitu ya. Nah, apa yang mau saya bagikan di dalam rekoleksi kita pada pagi sampai siang hari ini, kurang lebih gambarannya adalah men-smartkan diri. Smart itu yang pertama simple dan spesifik. Harapannya kalau kita punya program, terlebih teman-teman, anak-anak mau menghadapi ujian itu berarti harapannya, kegiatan-kegiatannya, pola pikirnya, cara yang mau dipakai itu lebih sederhana, atau dalam bahasa yang sekarang itu adalah efektif dan efisien.
Kemudian yang kedua adalah measurable, berarti dapat diukur. Ujiannya itu tanggal berapa ya? Atau bulan apa? Ujiannya kalau nggak salah Mei ya? Bulan Mei atau Juni? Enak ya bunda, Mbak. April, Romo. Oh, April. Iya. Oke, kurang 1 sampai 2 bulan lagi. 1 sampai 2 bulan lagi, nanti itu akan ada yang terkait dengan dapat diukur. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan achievable, atau kita punya potensi, kita punya kemampuan-kemampuan yang bisa kita pakai untuk bersama-sama mencapai apa yang mau kita kerjakan. Lalu reasonable, masuk akal. Jadi kalau kita punya cita-cita, tahapan-tahapan yang mau kita capai, itu sangat mungkin. Hanya terkait dengan aku mau masuk SMK, mana yang mau dicapai, lalu bisa pelan-pelan dicapai di sana. Lalu yang berikutnya adalah ada jadwal dan waktu yang jelas. Frame-nya, time frame-nya itu jalan. Nah, apa yang mau kita buat hari ini? Kita akan membuat 3 hal, kendati waktunya nanti 1 dan 2 sesinya. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk discovery, yakni menemukan nilai atau kebanggaan sebagai seorang pelajar. Lalu yang kedua adalah dream, kita merumuskan mimpi atau cita-cita sebagai pelajar yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Lalu sampai akhirnya kita membuat desain terkait dengan apa yang mau kita buat ke depannya, terutama juga kaitannya dengan komitmen-komitmen yang mau dibuat bersama. Konteks kita akan masuk di zaman digital, dan tentu ini bukan akan, tetapi sudah bahkan. Dan pandemi ini lebih mempercepat lagi bagaimana orang mempergunakan semua sarana-sarana digitalisasi untuk sampai pada tujuan-tujuan dalam konteks kita sebagai pribadi. Hal yang pertama, dalam upaya kita untuk masuk atau menemukan kebanggaan-kebanggaan kita diajak untuk melihat di dalam diri. Yang pertama adalah syukur, bersyukur atas hidup. Mengapa demikian? Karena hidup itu adalah anugerah, perutusan, dan panggilan. Kita tidak bisa membeli hidup kita, tetapi kita hanya bisa bersyukur, berterima kasih, dan kita juga bisa untuk mendorong diri kita menjawab panggilan Tuhan. Berarti kita ke depan punya berbagai macam hal terkait dengan situasi-situasi hidup kita, dan kita juga diutus untuk mewartakan, karena kita adalah orang Katolik, salah satunya adalah kasih dan kerajaan Allah. Dan dari sana kita bisa membuat dari kita lahir, anak-anak lahir sampai hari ini, sejarah hidupku yang menjadikan aku seperti sekarang ini. Khususnya peristiwa yang nanti kita akan lihat di dalam hidup kita masing-masing, hidup anak-anak, bagaimana dan apa sukacita yang ada di dalam diri kita. Seberapa besar kegembiraan, atau justru sebaliknya, kita lebih banyak murung, bersedih, bersusah hati, atau murmur, misalnya menggerutu dengan kehidupan-kehidupan kita. Lalu dari sana kita diajak untuk memohon rahmat, terutama mohon rahmat terang dan bagi kita, sehingga ketika kita nanti akan membuat refleksi terkait dengan atau catatan dalam diri kita terkait dengan rasa syukur itu, ibaratnya kita menyalakan lilin di tengah kegelapan. Maka sering kita dengar, it's better to light the candle better than curse the darkness. Kita lebih memilih menyalakan lilin di tengah kegelapan daripada curse, mengutuk kegelapan itu. Maka ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mereview kembali, melihat kembali hidup Anda. Seperti kalau kita pernah nonton di YouTube, kalau saya itu senangnya motor custom, lalu kita melihat bagaimana orang yang sedang custom sebuah motor lalu mereview motor itu. Persis
seperti itu juga kita akan mereview hidup kita. Kita akan mereview gambaran diri kita sehingga kita berani menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Lalu bagaimana dan seperti apa sumber sukacita itu ditemukan di mana? Yang pertama adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka nanti saya minta anak-anak dengan bukunya, kemarin saya sudah minta ada buku khusus atau apa istilahnya paper untuk menuliskan pengalaman yang membuatku paling menggembirakan. Lalu dari pengalaman yang menggembirakan itu menemukan sesuatu nilai atau makna. Dan akhirnya di sana kita sampai pada titik menemukan semangat ketika mengingat peristiwa itu. Membantu kita untuk tumbuh lagi. Dan ini bagian bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan integritas. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa mendampingi, mendukung, mensupport, menyemangati hidup kita ketika kita juga down atau berada dalam situasi-situasi terpuruk. Tetapi dari semangat-semangat yang Tuhan berikan kepada kita, akhirnya kita sampai pada titik di mana kita bisa mengalami sukacita dan kegembiraan itu. Dan inilah yang menjadi tujuan ketika kita mulai dalam rekoleksi ini untuk masuk pada tahap atau sesi yang pertama, yakni discovery. Kita akan menemukan kebanggaan-kebanggaan, kita akan menemukan nilai-nilai yang selama ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kegembiraan itu harapannya menjadi kekuatan, energi yang positif bagi kita ketika kita berada dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Film pendek tadi memberi gambaran bagaimana Tuhan yang selalu berjanji untuk menemani ketika kita berada dalam keterpurukan hidup. Nah, syukur atas kebanggaan diri itu seperti apa? Sebagaimana John Powell mengatakan, I'm afraid to tell you how I am because if I tell you who I am, you may not like who I am, and it's all I have. Artinya, ketika saya mencoba membuka diri saya, jangan-jangan saya ini malah justru tidak disukai. Tapi justru dalam situasi seperti ini, keterbukaan menjadi sebuah keberanian tersendiri. Sehingga ketika kita berani terbuka pada diri sendiri, harapannya ketika kita juga terbuka terhadap orang lain, kita tidak lagi dirisaukan dengan sikap suka atau tidak suka ketika orang lain menilai hidup kita. Sikap terbuka sangat membantu dalam membangun relasi juga dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa sebagai manusia kita memiliki keunikan, kebanggaan, dan hari ini saya mengajak adik-adik, anak-anak untuk melihat apa saja yang kita miliki sebagai kebanggaan kita. Bukan pertama-tama untuk menyombongkan diri, tidak, tetapi justru menjadi sarana bantu bagi kita untuk semakin mengenal siapakah diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengundang dan mengajak anak-anak untuk nanti menuliskan di dalam buku yang kalian miliki 4 hal, dan ini menjadi jalan bagi kita untuk belajar bagaimana kita melihat dan sampai akhirnya menemukan bahwa saya ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa dibanggakan.
Karena dari kebanggaan itu kita akan melihat apakah kita sudah menuju atau berjalan dalam konteks yang mau kita capai pada hari ini, yakni menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan berintegritas. Kalau kita tidak kenal dengan kebanggaan-kebanggaan yang ada dalam diri kita, jangan-jangan kita ini bisa justru akhirnya tidak kenal dengan diri kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka kalau kita pertama-tama ingin membangun semangat discovery atau menentukan nilai yang membanggakan dalam diri dan belajar menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas, saya ingin masing-masing anak bisa menemukan 2-3 dari masing-masing hal yang ingin kita olah bersama hari ini. Yang pertama, kebanggaan diri pribadi menurut diri sendiri. Kita akan mereview diri kita, ibaratnya kita bercermin, dan dari cermin itu kita melihat kebanggaan diri pribadiku menurut diri sendiri itu apa saja. Misalnya, kalau saya, apa yang bisa saya banggakan sebagai diri sendiri? Oh, saya ini orangnya fleksibel atau luwes, sehingga ketika saya membangun relasi dengan orang lain, saya mampu membangun relasi itu dengan baik. Saya bisa menempatkan diri saya sendiri, dan itu membuat saya bangga akan diri saya. Lalu yang kedua, kebanggaan diriku di tengah keluarga. Pengalaman saya sebagai seorang imam di tengah keluarga tentu dengan profesi atau panggilan itu saya menjadi imam itu bisa memberi kebanggaan sendiri untuk keluarga saya. Untuk nanti juga bisa dilihat selama ini apa saja yang sudah saya berikan kepada keluarga, dan keluarga sangat merasa senang, gembira dengan kehadiran saya di tengah keluarga. Lalu yang ketiga adalah kebanggaan diriku di dalam sekolah. Di anak-anak nanti ditarakan kita di Mujo, itu apa saja yang selama ini membuat anak-anak merasa bangga ketika berada di sekolah. Oh, saya ini anak yang sangat istilahnya pinter, atau saya dulu di SD negeri waktu saya sekolah di tempat saya di rumah itu paling tidak saya masuk dalam 5 besar kalau ranking. Nah, itu juga bisa memberi kebanggaan tersendiri untuk sekolah. Dan yang keempat adalah kebanggaan diriku di dalam pergaulan. Kalau saya membangun relasi dengan orang lain, kebanggaan saya sebagai Romo tentu ketika juga bisa memperhatikan, mendengarkan masalah-masalah umat misalnya. Itu juga menjadi contoh yang konkret bagaimana saya membangun kebanggaan dalam diri saya bersama dalam pergaulan saya di tengah-tengah yang lain. Nah, saya beri waktu anak-anak sekitar 5-10 menit untuk menuliskan masing-masing minimal 2, maksimal kurang lebih 4-5 terkait dengan kebanggaan yang ada di sana. Jadi ada satu kebanggaan dari diri pribadi menurut saya sendiri, yang kedua di tengah keluarga, kebanggaan diriku di tengah sekolah, dan dalam pertandingan yang lain. Saya beri kesempatan untuk anak-anak menuliskan apa saja yang menjadi kebanggaan di dalam bukunya masing-masing. Ya, silahkan anak-anak bisa dituliskan kebanggaan-kebanggaan kalian yang ada pada pribadi kalian masing-masing.
tentu besar harapan bahwa ketika anak-anak mencoba menemukan kebanggaan dalam diri anak-anak, kita mencoba membangun yang namanya uh, appreciate terhadap diri. Kadangkala kita merasa bahwa mengapresiasi diri itu sesuatu yang naif, mengapresiasi diri itu sesuatu yang dan tanda kutip mungkin budaya kita kurang mendapat perhatian yang khusus, sehingga yang ada adalah tuntutan, dan tuntutan, sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah pribadi yang patut dibanggakan. Kita adalah pribadi yang mampu dan bisa untuk mendapatkan tempat di dalam diri kita sendiri, tetapi juga di dalam relasi dengan yang lain, terutama di tengah keluarga, di tempat kita belajar, di sekolah, maupun dalam relasi kita atau pergaulan kita dimanapun. Dan harapannya dengan nanti anak-anak bisa menemukan kebanggaan itu menjadi bekal, menjadi sangu, menjadi apa ya istilahnya nilai atau potensi yang dari sana nanti bisa membantu dan menolong ketika kita berada dalam situasi di saat kita ini down atau jatuh atau mengalami kegagalan. Nah, ini bisa menjadi cermin, bisa menjadi kekuatan bahwa ternyata di tengah kerapuhan dan kelemahan saya sebagai pribadi, Tuhan juga memberi kelengkapan terkait kita diberi potensi dan kemampuan, dan itu bisa kita banggakan sebagai pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti PowerPoint juga akan saya bagikan ke sekolah, supaya ini juga kalau mau direview lagi, ada beberapa anak yang karena mungkin sinyal dan sebagainya terhambat, lalu nanti bisa dibantu untuk mendapatkan tugas-tugas atau bagian dari review dan refleksi kita di acara refleksi ini. Oke, baik. Romo, terima kasih. Termasuk tadi ada apa yang untuk TikTok kan, nanti silakan dipakai juga. Iya, ya Romo. Romo, Ya. Romo tahu Trimbil Bejo nggak? Ini kok, ini rekoleksi deh, Trimbil Bejonya nanti pas penutupan ya. Aku setiap hari Minggu. Oh, kamu ikut di ya, di online. Krembu Media. Makanya kalau misalnya habis Injil nanti khotbahnya cerita tentang Trimbil, Bejo, Mukiti. Kalau udah selesai ceritanya dibantul-bantul dan selesai gitu. Kayaknya diuntel-untel. Gitu ya. Kamu ternyata hafal ya dengan tokoh-tokoh itu. Iya. Besok Minggu sore saya bisa jam 5 kan? Rosario jam 6 dulu Rosario dulu kan? 6.30 Rosario ya. Iya, Rosario. Oh, ternyata saya banyak penggemar juga. Ternyata banyak fans yang ikut loh. Iya. Nenek saya itu ketawa kalau dengar ceritanya Romo. Ya, tapi udah dikerjakan belum tugasnya ini? Sudah. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Nanti saya kasih cerita itu di akhir, di pas penutupan. Sebagai simpul dari semua kegiatan kita. Ditunggu ya, Mukiti dan Trimbilnya ya. Iya. Nanti kan juga ada nanti
Baik, saya lanjutkan. Anak-anak yang terkasih, ini menjadi modal bekal bagi kita untuk masuk ke dalam situasi diri di mana ada kebanggaan yang patut kita syukuri. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memberi kelengkapan-kelengkapan dalam diri kita, salah satunya adalah kebanggaan-kebanggaan di dalam diri kita. Saya akan memberi gambaran tentang bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang juga seperti diharapkan oleh sekolah.
anak-anakku yang terkasih, dari film pendek ini memberi gambaran kepada kita ketika kita diajak menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, dan berintegritas, tampaknya kita juga harus berhati-hati juga ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Tidak mudah untuk membuat judgement atau pengadilan-pengadilan atau mengadili orang dan membangun nilai-nilai yang buruk tentang orang, berprasangka buruk terhadap orang, sementara kita tidak pernah menemukan suatu hal yang bisa dibanggakan dalam diri kita. Maka film pendek ini memberi gambaran yang jelas, ketika kita diajak menjadi pribadi yang cerdas, tidak salah kita itu memiliki nilai, memiliki angka yang bagus ketika kita berprestasi, tetapi kita lupa untuk menjadi teman atau memanusiakan yang lain. Maka ketika kita hari ini diajak untuk melihat secara lebih jelas terkait dengan kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, berarti kita juga harus menempatkan diri kita kepada orang lain dan mengangkat derajat orang lain, memartabatkan orang lain. Dari sini merupakan atau menjadi hal yang penting dan pokok bagi diri kita sendiri paling tidak untuk kemudian menyadari bahwa ketika kita berrelasi dengan orang lain, kita menyampaikan apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kita, tetapi kita tidak menjadi pribadi yang destruktif atau yang merusak orang lain atau mengganggu orang lain. Tapi selalu diajak untuk membantu dan menolong, bahkan menjadi pribadi yang lebih memilih untuk menjadi konstruktif, membangun pribadi-pribadi yang lain. Kalau kita lihat film pendek ini tadi memberi gambaran secara jelas bagaimana orang membangun penilaian yang dalam tanda kutip kecurigaan, boleh kita curiga, tetapi jangan sampai kemudian merusak orang lain. Sementara orang itu justru mengkip, orang lain itu justru membantu, menolong kepada kita, tetapi perlakuan kita terhadap orang itu justru sebaliknya. Jangan sampai itu terjadi di dalam seluruh pengalaman dan kehidupan kita. Apalagi anak-anak memiliki alma mater yang selama ini bisa dibanggakan, SD Tarakanita Bunijo, dan itu menjadi bukti konkret bagaimana anak-anak di tengah situasi ini bantu dan mampu menjadi pribadi yang dapat bermartabat dan membantu sesama. Hal yang penting juga ketika kita sudah memiliki keberanian dan menatap orang lain, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita di dalam situasi hidup kita di tengah pandemi ini. Kita akan menatap yang namanya tantangan hidup, kita sudah punya modal, yakni kebanggaan diri, dan kebanggaan-kebanggaan itu harapannya menjadi kekuatan, menjadi semangat, energi bagi kita untuk juga membangun kebanggaan-kebanggaan dalam diri, tetapi juga bersama dengan yang lain. Hal yang perlu kita sikapi ketika kita menatap tantangan hidup kita memiliki yang namanya potensi, kita memiliki yang namanya kesempatan atau peluang atau opportunity, kita juga punya aspirasi, dan kita harusnya sampai pada sebuah plan atau sering dikatakan dengan result-nya, arahnya. Nah, kalau anak-anak, adik-adik nanti akan masuk ke SMP yang mana yang sudah ditentukan, dan tentu dari sana kita punya harapannya plan atau gambaran yang mau dicapai. Menemukan potensi diri bagaimana ketika kita sudah tahu punya kebanggaan dan kita diajak untuk terus bertumbuh. Ada dua yang bisa berlawanan. Yang pertama adalah growth mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Dari kedua gambaran itu, saya yakin anak-anak dalam usia yang sekarang tumbuh berkembang arahnya adalah yang growth mindset. Tetapi jangan salah, ketika relasi-relasi kita, hidup kita, justru potensi kita itu kadangkala di penjara oleh yang namanya mager,
mager tahu ya semuanya ya, malas gerak, ya itu justru nanti akan menghambat anak-anak untuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Apalagi sering kita dengar sekarang itu lebih banyak kaum rebahan. Maka kaum rebahan itu ya ada di kasur dengan alat-alat dan sarana-sarananya sampai akhirnya justru menghambat pertumbuhan Anda sebagai pribadi. Lalu bagaimana kita diajak untuk membuka ruang aspirasi? Harapannya adalah menemukan masa depan, dan kamu punya masa depan yang baik. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk membangun semangat yang lebih baik lagi hari demi hari. Undangannya sangat jelas untuk memiliki ruang aspirasi, memiliki ruang yang bisa berkreasi. Yang kedua, kita akan masuk ke ruang di mana kita diajak untuk membangun mimpi. Setelah kita memiliki kebanggaan, tadi kita melihat dengan discovery, melihat seluruh mereview kehidupan kita, apa yang kita banggakan ini, dan yang kedua, dari apa yang kita punya, yang kita banggakan ini, kita memiliki mimpi. Tentu setiap dari kita pernah bermimpi, kita punya cita-cita, kita punya hal yang mau kita raih di kedepannya. Nah, merumuskan mimpi, merumuskan cita-cita, tentu harapannya sampai pada 3 hal. Menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Maka yang pertama, ketika merumuskan mimpi, impian atau cita-cita atau gambaran seperti apa yang menurutmu bisa menjadikan pribadimu sebagai pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Berintegritas itu artinya satu kata dan satu tindakan. Kalau saya mengatakan saya akan belajar dari jam 5 sampai jam 7, ya berarti jam 5 sampai jam 7 itu melakukan aktivitas yang namanya belajar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu berintegritas salah satu contohnya. Pengalaman yang mana di seluruh hidupmu bersama keluarga, teman, dan para guru, serta juga mungkin suster, yang membantu menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas selama ada di SD Tarakanita. Dan yang ketiga, kebaikan-kebaikan apa saja yang selama ini kamu temukan dalam hidup yang bisa membantumu menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Kebaikan artinya selama ini pengenalan kalian terhadap para guru, para suster misalnya, atau teman-temanmu yang akhirnya membantumu untuk menjadi pribadi yang tangguh, berarti saya menjadi pribadi yang semakin bisa mandiri. Cerdas berarti saya sungguh-sungguh bisa menempatkan diri saya, dan berintegritas berarti saya mampu melakukan kegiatan-kegiatan itu, apa yang saya katakan, dan apa yang saya lakukan itu sebagai satu kesatuan. Nah, pada kesempatan ini saya beri waktu kepada anak-anak 5-7 menit untuk membuat sebuah catatan terkait dengan impian atau cita-cita atau gambaran seperti apa yang menurut bisa menjadikan pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Misalnya, kalau saya bercita-cita bermimpi menjadi Romo dan sekarang menjadi Romo, tentu bisa membantu saya untuk menjadi pribadi yang tangguh, berarti bisa mandiri, berarti cerdas itu salah satunya bagaimana saya mampu melakukan tindakan-tindakan itu dengan baik, bertanggung jawab, itu juga bagian dari kecerdasan, karena kecerdasan itu tidak hanya terakhir adalah berintegritas, berarti melakukan tindakan satu kata dan satu perbuatan. Nah, silakan kepada anak-anak untuk membuat catatan-catatan kecil, mereview dari hidup Anda dari ketiga pertanyaan atau hal yang
ingin kita dalami pada saat kita membangun dan merumuskan mimpi ini. Yang pertama adalah impian dan gambaran seperti apa yang Anda miliki terkait dengan menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Atau misalnya bisa diberi contoh sekarang tokoh idealmu siapa yang kamu sebut dengan pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Misalnya Jokowi. Jokowi itu presiden, tetapi juga dia memiliki kecerdasan, ketangguhan, dan dia juga memiliki integritas misalnya. Dari gambaran Jokowi itu, apa saja yang bisa membantu saya untuk menemukan nilai-nilai terkait dengan 3 aspek itu. Lalu yang kedua, pengalaman yang mana ketika kamu berjumpa dengan bapak, ibu, adik, dan kakak di tengah-tengah keluarga yang membantu kamu bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang cerdas, yang berintegritas. Misalnya ibuku ternyata kalau saya dulu waktu SD ya, saya membantu ibu untuk berjualan dan hasil jualan itu dipakai untuk salah satunya membantu biaya sekolah. Dan saya tidak malu ketika membantu istilahnya barang-barang yang jual berada di sekolah untuk saya tawarkan kepada teman-teman saya. Toh itu hasilnya juga dipakai untuk ketika saya bersekolah. Itu juga belajar bagaimana ibu saya membantu saya untuk menjadi pribadi yang tangguh tadi, mandiri, menjadi pribadi yang cerdas, salah satunya bisa menghargai orang lain, dan berintegritas. Berarti kalau saya melakukan atau berkata terkait dengan, bahwa saya mau menjadi pribadi yang jujur, ya saya lakukan. Bahwa saya tidak mencontek, itu menjadi pribadi yang jujur atau berintegritas. Silakan saya beri waktu 5 sampai 7 10 menit untuk membuat catatan terkait dengan 3 hal ini. Silahkan dituliskan di buku refleksinya atau buku yang nanti harapan saya bisa dikumpulkan ke wali kelas, lalu wali kelas bisa memberi catatan-catatan, karena ini kan juga bisa membantu untuk penilaian dari sisi kepribadian juga. Boleh. Jika ada yang mau bertanya juga dimungkinkan. Kalau seandainya anak-anak merasa poin ini saya belum jelas, mau nanti saya bisa jabarkan sampai memberi contohnya. Ini tidak ada pertanyaan, berarti semua paham ya? Bisa untuk... Iya. Maaf Romo. Yeah. Mau menyampaikan ke anak-anak sebentar boleh Romo? Boleh, silahkan Mbak. Baik anak-anak, poin-poin yang tadi kalian sudah tuliskan di catatan kalian masing-masing. Tadi kan sudah ada 2 poin ya. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan apa tadi ya? Yang pertama? Kebanggaan diri. Oh iya, kebanggaan diri. Kemudian tentang impian, pengalaman ini, nanti kalian bisa upload atau foto dulu, kemudian diupload di kantong PKT di Google Classroom. Begitu ya. Jadi nanti kalian bisa kumpulkan di kantong PKT untuk refleksi atau catatan-catatan yang sudah kalian tuliskan tadi. Begitu ya anak-anak ya.
Kemudian mengingatkan kembali untuk sesi yang pertama, Romo, ini nanti sampai pukul 9.15. Nggih. Ya. Baik, terima kasih itu saja, Romo. Terima kasih Bu Penny. Jadi kalau kita melihat alur yang mau kita bangun bersama dalam rekoleksi ini, ketika kita menemukan kebanggaan-kebanggaan dalam diri, dari kebanggaan-kebanggaan itu harapannya membantu anak-anak atau adik-adik untuk sampai pada membangun sebuah mimpi. Dari apa yang kita miliki, potensi-potensi yang ada dalam diri kita, itulah yang nantinya akan membantu anak-anak sampai pada bagaimana saya menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Kalau pernah kita dengar sebuah lagu I Have a Dream, kita harapannya punya mimpi, atau bahkan kalau Laskar Pelangi, mimpi itu adalah kunci. Kita kan sering mendengar juga ya, lagu Laskar Pelangi itu, mimpi adalah kunci untuk sampai pada kesuksesan, untuk sampai pada cita-cita di mana kita berupaya untuk membangun hidup menjadi lebih baik hari demi hari. Dan pengalaman yang harapan saya disampaikan, dituliskan adalah pengalaman yang real, yang konkret, yang kamu alami, bukan yang direka-reka atau ngarang. Itu nanti ketakutannya adalah Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Adik-adik tidak menjadi diri adik sendiri. Maka menjadi pribadi yang otentik, menjadi pribadi yang real, yang apa adanya itu harapannya nanti akan menopang untuk kegiatan dan arah dari pribadi yang ke depannya. Nah, termasuk kebaikan-kebaikan apa saja yang selama ini kamu temukan dalam hidup bisa membantu pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Harapannya adik-adik sampai pada menemukan nilai-nilai baik di keluarga, di tengah sekolah, maupun di dalam masyarakat, kebaikan-kebaikan apa saja yang pernah aku dapatkan. Jangan sampai seperti dalam film tadi, orang yang dianggap gila atau orang gila tadi menerima perlakuan-perlakuan yang justru sebaliknya, tidak seperti yang ternyata dia melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Kalau itu terjadi, feedback yang kita berikan, ya tentu akan menyesal atau kecewa kalau dalam bahasa film yang tadi kita lihat secara singkat tadi. Nah, itu kan kebaikan-kebaikan yang secara konkret kita terima dari orang lain. Nah, tentu anak-anak juga pernah mendengar jangan pernah menghakimi atau don't judge the books by the cover, atau jangan pernah menilai buruk sebuah buku itu dari covernya atau dari halaman sampulnya. Sementara kita nggak ngerti isinya, padahal isinya itu baik sekali. Demikian halnya, jangan sampai kita juga punya penilaian terhadap orang itu akhirnya justru membawa kita untuk tidak lagi menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Maka penilaian terhadap orang, tentu kita juga harus lebih melihat lebih luas lagi. Maka kebaikan apa saja yang selama ini kamu temukan dalam hidup yang bisa membantu kamu untuk menemukan dan membangun mimpi-mimpi. Terutama ya di lingkaran pertama adalah keluarga, bagaimana kebaikan bapak dan ibumu, kakak dan adikmu. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah sekolah, para guru, karyawan, para suster, atau orang-orang yang selama ini kamu jumpai di sekolah. Kebaikan-kebaikan apa yang mereka berikan, dan itu dapat membantu kamu untuk menemukan sebuah mimpi. Atau di tengah lingkungan, di tengah pergaulan kamu dengan teman-teman yang mungkin beda sekolah, beda lingkungan, selama ini bagaimana, itu juga kamu serap kebaikan-kebaikannya. Saya berharap masing-masing ini ada sekitar 2-3 hal yang bisa kamu tangkap, syukur-syukur maksimal 5, sehingga pundi-pundi atau kantong-kantong yang kamu
dapatkan dari pengalaman hari ini bisa membantu kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan yang mau di Itu tuh yang mimpi itu perbuatan atau kebaikan sih, masih nggak paham soalnya kayak apa namanya ribet gitu kata-katanya. Yang mana? Yang A, B, atau C? Semuanya itu. Oh ya, baik. Yang pertama, impian atau cita-cita atau gambaran seperti apa yang menurutmu bisa menjadikan dirimu sebagai pribadi. Jadi tentu kita itu punya cita-cita. Seperti gambarannya tadi, kalau saya bayangkan, cita-cita atau impian, saya ingin seperti Pak Jokowi, presiden kita yang memiliki ketangguhan, kemandirian, kecerdasan, dan berintegritas. Lebih pada melihat pribadi yang lain. Jadi bisa, selama ini misalnya kamu melihat ayahmu itu orang yang tangguh, dia juga cerdas dan berintegritas, tidak apa-apa. Itu juga baik. Artinya pengenalanmu terhadap ayahmu, pengenalanmu terhadap ibumu, itu begitu mendalam. Dan itu menjadi gambaran yang konkret yang kamu temukan. Lalu yang kedua, pengalaman yang mana dari seluruh hidupmu ketika kamu bersama dengan mereka, keluarga, teman-teman, baik di sekolah, yang membantu kamu. Artinya, ketika kamu semakin kenal dengan gurumu, oh ternyata Pak ini, Bu ini bisa menjadi contoh bagiku untuk menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh itu mandiri, cerdas itu berarti tadi bisa salah satunya adalah selain memang intelektualnya baik, tetapi juga bermartabat dan berintegritas. Oh ternyata ibu guru itu kalau mengatakan, ayo anak-anak kita bersama-sama membersihkan kelas, lalu dia juga ikut mengambil sapu dan membersihkan kelas. Itu kan satu kata, satu tindakan. Itu ya, pengalaman bersama dengan yang lain. Lalu yang ketiga, kebaikan apa saja yang selama ini kamu temukan dalam hidup yang bisa membantu kamu. Kebaikan itu seperti tadi yang saya sampaikan. Ternyata ada beberapa pribadi yang sering atau bahkan ketika saya minta tolong, dia dengan mudah membantu tanpa ada embel-embel atau motivasi yang melatar belakanginya. Artinya kadang-kala kan orang kita nggak ngerti juga ya, doudes itu ya, saya memberi maka saya akan mendapat. Saya menolong kamu supaya saya ditolong. Nah, pribadi yang macam ini juga pasti akan kita temukan. Tetapi harapannya kebaikan apa saja yang selama ini kamu temukan dalam hidup itu yang nanti akan membantu kita untuk melihat pribadi yang lain. Misalnya saya dalam kesulitan ada orang yang datang dan menolong saya. Saya berada dalam kebingungan ada orang yang datang dan juga membantu saya. Nah, orang itu atau pribadi-pribadi itu siapa yang punya peran di dalam hidupmu? Apakah orang tuamu, keluargamu, atau temanmu? Itu penjelasan singkatnya. Mudeng atau mubeng? Jelas atau blas? Dong atau blong? Jelas. Jelas ya. Semangat ya anak-anak. Baik, sesuai dengan waktu, sambil nanti beristirahat masih bisa dicoret-coret sana-sini. Saya cukupkan untuk sesi 1, kita sudah masuk di jam 9.15. Waktu saya kembalikan dulu ke Bu Feni untuk moderatornya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Romo. Untuk sesi yang pertama sudah disampaikan dengan lancar dan semoga anak-anak juga bisa lebih memaknai tentang diri masing-masing ya yang berkaitan dengan kebanggaan diri, kemudian mimpi, berkaitan dengan potensi yang ada di dalam diri anak masing-masing. Baik anak-anak, apa yang tadi kalian sudah dapatkan dari Romo, kalian bisa endapkan dulu selama 15 menit ke depan, ya,
sambil beristirahat kalian bisa membaca lagi apa yang sudah kalian tuliskan tadi, refleksinya. Dan silakan anak-anak bisa sambil beristirahat selama 15 menit. Tapi Bu Feni minta anak-anak tetap ada di ruang Zoom ini ya, tidak usah keluar karena kita hanya 15 menit. Gitu ya. Tapi boleh kameranya boleh dimatikan, silakan. Silakan snack dan minum sesuai ya. ya. Oke, anak-anak. Ngomong kopinya Kenapa? ngambil sendiri.